Selamat pagi dan shalom. Perkenalkan, nama saya Samuel Yauri, saya dari kelas XIPS London. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Guru telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan hasil presentasi saya. Hasil presentasi yang pertama saya yaitu yang berjudul Kemerdekaan Menganut Agama dan Kepercayaan di Indonesia. Kemerdekaan menganut agama dan kepercayaan di Indonesia. Ketentuannya yaitu kemerdekaan menganut agama dan kepercayaan Indonesia dijamin dan dilindungi oleh undang-undang dan diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945 yang bunyinya sebagai berikut. Pasal yang pertama itu pasal 28E ayat 1. Setiap orang bebas memeluk dan menganut agamanya masing-masing. Pasal yang kedua yaitu pasal 28E ayat 2. Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nurani. Dan pasal yang ketiga itu pasal 29 ayat 2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Dan yang kedua yaitu saya akan menjelaskan pengertian dari kemerdekaan menganut agama dan kepercayaan di Indonesia. Kemerdekaan menganut agama dan kepercayaan mengandung pengertian bahwa setiap individu bebas untuk memilih dan memeluk suatu agama dan kepercayaan yang diyakinkan, serta menjalankan ibadahnya masing-masing yang sesuai dengan agama dan kepercayaan yang diyakinkan tersebut. Dan yang ketiga yaitu saya akan menjelaskan tujuan kemerdekaan menganut agama dan kepercayaan di Indonesia. Tujuan menganut agama dan kepercayaan di Indonesia untuk membina kerukunan, sikap gotong royong, dan saling menghargai bagi pemeluknya untuk beribadah sesuai keyakinan. Dan yang keempat saya akan menjelaskan dampak negatif dan dampak positif bagi kemerdekaan menganut agama dan kepercayaan di Indonesia. Yang pertama itu dampak negatif bagi kemerdekaan menganut dan kepercayaan di Indonesia. Dampak negatifnya yaitu bagi kemerdekaan menganut agama dan kepercayaan di Indonesia adalah di saat seseorang untuk memberi orang lain karena perbedaan agama atau keyakinan di antara mereka. Dan dampak positifnya adalah ketika keberadaan agama yang tumbuh dan berkembang di Indonesia harus mengutamakan sikap toleransi, kerukunan, saling gotong royong, dan saling menghargai bagi pemeluk sesuai keyakinannya. Dan yang keempat saya akan menjelaskan hal-hal yang dapat menghambat toleransi dalam kemerdekaan menganut agama dan kepercayaan di Indonesia. Hal yang dapat menghambat toleransi dalam kemerdekaan menganut agama dan kepercayaan di Indonesia ialah sikap-sikap fanatisme yang berlebihan terhadap suatu agama dan kepercayaan juga harus dihindari. Sikap fanatisme beragam yang berlebihan tersebut biasa mengikis kesatuan umat karena umat beragama seharusnya bisa menciptakan toleransi baik pada kelompok maupun kepada umat beragama lainnya. Dan yang kelima, yang keenam yaitu hak dan kewajiban yang dapat mewujudkan toleransi dalam kemerdekaan menganut agama dan kepercayaan di Indonesia. Hak dalam kewajiban yang dapat mewujudkan toleransi dalam kemerdekaan menganut agama dan kepercayaan di Indonesia adalah ketika suatu agama sedang merayakan hari besar keagamaan, umat agama lain harus memberikan rasa aman. Ketika suatu umat melakukan ibadah di tempat-tempat peribadatannya, umat agama lain tidak boleh mengganggu agar
pelaksanaan ibadah mereka bisa khusyuk. Begitu pula permasalahan antar agama yang timbul harus dimusyawarahkan dan harus mencapai kata mufakat. Dan berikutnya saya akan menjelaskan yaitu pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia. Pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia. Yang pertama saya akan menjelaskan ketentuan tentang pertahanan dan keamanan negara di Indonesia. Ketentuan tentang pertahanan dan keamanan di negara Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang 1945 pasal 30 ayat 1 sampai 5, yaitu sebagai berikut. Ayat pertama yaitu tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Ayat 2. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat sementara oleh Tentara Nasional Negara dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Dan ayat yang ketiga yaitu Tentara Nasional Indonesia atau TNI terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi keutuhan dan kedaulatan negara. Dan ayat yang keempat yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum. Ayat yang kelima yaitu susunan dan kedudukan Tentara Nasional di Indonesia. Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan dan kewenangan Tentara Nasional di dalam menjalankan tugasnya. Syarat-syarat keikutan sertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang. Dan yang kedua saya akan menjelaskan pengertian pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia. Pengertian pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia yaitu berdasarkan UU alias Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 yang dimasukkan dengan pertahanan negara adalah segala sesuatu usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, kesatuan Republik Indonesia, dan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Dan yang ketiga, saya akan menjelaskan tujuan pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia. Tujuan pertahanan dan keamanan negara untuk Republik Indonesia untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan segenap bangsa dan keselamatan segenap bangsa dari segala hal bentuk ancaman. Tujuan pertahanan negara dalam menjaga kedaulatan negara mencangkup upaya untuk menjaga sistem ideologi negara dan sistem politik negara. Dalam menjaga sistem ideologi negara, upaya pertahanan negara diarahkan untuk mengawal dengan mengamankan Pancasila sebagai dasar negara dan falsafah bangsa Indonesia. Dan yang keempat, saya akan menjelaskan tugas-tugas dalam pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia. Tugas-tugas dalam pertahanan dan keamanan negara adalah untuk menjadikan kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung, mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara, melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.
Dan yang kelima, saya akan menjelaskan bentuk yang dapat dilakukan dalam pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia. Bentuk yang dapat dilakukan dalam pertahanan dan keamanan adalah sebagai siswa kita dapat melakukan dengan menjaga ketertiban sekolah, tidak melakukan perbuatan tercela, mencoret-coret fasilitas umum atau kegiatan lain yang negatif. Pertahanan dan keamanan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab bersama. Peran serta anggota masyarakat dapat dilakukan dengan menciptakan suasana aman di lingkungan masing-masing, tidak membuat kegaduhan, keonaran yang mengganggu lingkungan sekitar. Sekian dari hasil presentasi saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan, dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Pak Guru. Dan sekian dari hasil presentasi saya. Selamat pagi dan shalom, Tuhan Yesus memberkati.